Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Amin Rais akhirnya muncul ke publik memberikan tanggapan dan juga respon terhadap isu viral yang saat ini, ya mungkin selain isu viral juga ancaman laporan yang menyasar Amin Rais atas video dia beberapa hari lalu yang merendahkan harkat martabat seorang kepala negara dan juga seorang seskap Teddy Indrawijaya. Tapi kira-kira apakah Amin Rais akan gentar atau dia tetap melawan? Nanti kita simak videonya. Karena Amin Rais di dalam sebuah pidato dalam kegiatan Munas Partai Umat hari ini, dia sepertinya menjilat kepada Presiden Prabowo. Waduh, kira-kira seperti apa jilatannya ya? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Refly Harun akhirnya mengaku bahwa klien-kliennya ini katanya punya bukti seabrek untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kok takut ke pengadilan? Tapi kok takut bertahun di pengadilan? Ada apa ini? Ada apa manusia-manusia ini? Kok mencela-mencela ngomongnya? Dan tidak hanya itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Eni Danetti juga ikut menyemprot, membungkam, menskakmat omon-omon dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, utamanya para peneliti gadungan dan juga abal-abal ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh. Munas Partai Umat dukung Prabowo dan targetkan 20 kursi di DPR. Waduh, Bung Amin. Setelah orang ramai-ramai mau melaporkan orang ini, termasuk relawan Prabowo mau melaporkan si Amin Rais ini, dia langsung teriak dukung Prabowo. Waduh. Tapi pertanyaannya, apakah kau hanya dukung Prabowo atau sekaligus Mas Wapres Gibran? Nah, coba perjelas statement kau, perjelas Bung Amin. Apakah kau hanya sedang ingin mungkin menjilat Presiden Prabowo agar kau tidak dilaporkan? Nah, yang mana ini? Kau hanya mau lolos dari jerat hukum atau gimana nih Bung Amin? Aduh, terus targetkan 20 kursi. Aduh. Gak usah kau ngomong-ngomong targetkan 20 kursi. Tertibkan aja dulu anggota kau tuh yang kemarin gimana tuh? Yang buang KTA Partai Umatnya ke tong sampah yang di Jogja tuh. Coba tertibkan dulu tuh anggota kau. Pada kacau kan internal. Gimana ini? Gak usah aneh-aneh lah. Gak usah tinggi-tinggi dulu cita-citanya. Iya. Tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak. Bilang aja kau cemburu sama Saya Teddy. tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu itu. Padahal Pak Prabowo ada. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, hukum itu tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, itu baru akan dibawa ke pengadilan. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara. Waduh. Di muka umum tak tunggu nih, bener gak ini? Wow. Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Wow. Hadir bersama kita juga Bapak Reformasi, Bapak Amin Rais. Waduh. Bapak Reformasi Amin Rais. Waduh, pendukung siapa tadi itu? Pendukung siapa tadi teman-teman? Apakah Amin Rais ini salah satu orang juga yang kemarin disuruh pergi ke Yaman sama Presiden Prabowo? Ada yang mengatakan begini, wah ini Mas Roy sama Dr. Tifa minta kasus perkara dihentikan karena tidak ada buktinya. Betul. Buktinya seabrek. Mulai dari dokumen Dian Sandi, dokumen Sigit Sunarta, dokumen Dirtipidum,
kemudian dokumen dari KPUD dan KPU Jakarta, KPU Tapi RI, kok takut pengadilan? kemudian fenomena Kasmujo, kemudian barangkali 709 dokumen yang sedang kami minta daftarnya melalui gugatan atau permohonan kami nanti ke Komisi Informasi Pusat. Very easy. If you have an original document, just to show to people. Show and to then people? Selesai, ya kan? Share the people and then selesai. Selesai apanya? Hei, kau itu omon. Coba omon kau ini nggak selesai. Weh, siapa si Roy Suryo itu ya sudah pernah di challenge sama kuasa hukum Pak Jokowi di Rakyat Bersuara. Ditanyain langsung, kalau ditunjukkan selesai nggak? Kata dia, ya harus diteliti dulu. Berarti nggak selesai. Omon doang kau ini. Dan kalau seandainya Banyak memang kali cakap kemudian kau. mau diteliti, Statement yang dilakukan oleh Roy Suryo itu zong, nol besar. Zong. Kenapa? Setelah kami membuka buku tersebut, saya beli buku itu, saya pelajari, tidak ada hasil penelitian di sana. Oke. Hanya sebuah statement dan cerita. Mungkin Novel. yang diteliti itu yang mana, hubungannya dengan ijazah itu Ijazahnya. nggak nyambung. Iya, iya. Akhirnya saya bilang sama Rismon, sini buku itu, saya robek. Saya robek menjadi 3. Mana punya punya kamu? Ini 492 halaman. Mana punya Tifa? Ini 100-an. Oke. Mana punya Roy? Ini. Sekarang saya tanya, penelitian yang kamu anggap peneliti ini, coba lihat sampai di mana. Terus nyambung nggak dengan Tifa dan Roy? Ini apaan ini? Bagi saya ini sampah. Sampah. Lebih bermutu punya Rismon lagi daripada yang 2 ini. Lebih Saya bermutu dapat punya mempertanggungjawabkan omongan saya. Wow. Ya? Nah, ketika buku yang 480 ini sudah ditarik oleh Rismon, yang 2 ini nggak berlaku. Jadi omongan mereka itu sudah nggak ada arti. Karena mereka nggak ada meneliti yang sebenarnya. Dari ilmu apa mereka menelitinya? Yang dikatakan ahli forensik penelitian, maaf ya, memang pernah Roy Suryo itu diminta sebagai saksi ahli. Dan pernah, katanya dulu dia pernah ikut menggodok undang-undang ketika dia jadi menteri. Itu boleh dong. Penghargaan sebagai seorang menteri itu kan diajak untuk segala hal dalam Tanggung jawab mereka sebagai legislatif wajib gitu. Eksekutif. Iya. Iya, kan dia menteri. Nah, kalau legislatif kan DPR. Oh ya, eksekutif, sorry. Eksekutif. Ya, DPR dia di menteri juga. Iya. Dia Nah, pernah itu. artinya saat itu Roy Suryo bukan karena ilmunya. Oke. Tapi kan Bukan karena ilmunya, karena statusnya sebagai menteri. Kalau ilmunya nggak nyambung, dia sendiri mengaku dia tamat dari kalau rumah sakit itu MKes, manajemen kesehatan. manajemen kesehatan. Apa nyambungnya dengan ijazah Pak Jokowi? Artinya seperti itu ya. Saya bukan ingin Linearitas pendidikan lah. ya, itu kan saya dipertanyakan. tidak di sini bukan menyatakan pembelaan saya terhadap Pak Jokowi, tidak, bukan angkat telur, bukan menjilat. Rasionalitas, ya, gitu. Saya ingin profesional dengan menyampaikan hal ini profesional. Boleh dong saya berpendapat, dan ini adalah pendapat dari keilmuan saya yang dikasih Allah sedikit ini. Boleh, Bu, boleh, Saya boleh. lihat buku mereka, kok pada nggak nyambung. Nah sekarang mau Bukunya pada digabung nggak pun nyambung, buku ya kan? Roy dan Tifa itu tambah nggak nyambung. Ya kan? Wow. Nah, artinya dengan kepergian Rismon, dengan buku yang sudah diambil Rismon, buku ini boleh dong saya anggap seperti sampah. Sampah. Ya? Karena Mereka bergantung dari Bang Rismon lebih dominan gitu. sampah untuk kepentingan yang dinyatakan 99% ijazah tadi. Mulai dari tim bola di Papua, ibu-ibu yang pengen ngasih nama anaknya, belum lagi pengangguran, tapi pengen dapat kerjaan. Semuanya datang ke rumah Pak Jokowi menyampaikan aspirasi dan meminta doa dari Pak Jokowi. Itulah sebagian kecil cerita-cerita yang saya dapatkan ketika berkunjung ke Solo dan bertanya, ngapain ketemu Pak Jokowi? Mau begini, dan begini. Ketika saya tanya Pak Jokowi, berapa orang sih Pak yang Bapak terima di rumah ini untuk salam dan foto-foto? Pak Jokowi bilang 400 sampai 500 orang sehari. Jika itu dihitung, 500 orang dikali deh 300 hari. Hitung aja berapa suaranya itu. Dan berapa dampaknya.
Itulah harapan-harapan orang-orang yang masih ada ketika bertemu Pak Jokowi. Luar biasa Pak Jokowi. Top. Politik semenit. Gak perlu berbelit. Jangan lupa follow akun ini. Thank you. Pemerintah yang sekarang itu, yang menurut saya bagus ya, dari pemerintahan sekarang itu, dia punya dasar berpikir. Dan dengan dasar berpikir yang gak rumit-rumit, sederhana. Bahwa kalau kita mau maju, dasar berpikirnya kita harus menyelamatkan 3 hal. Energi, pangan, sumber daya manusia. 3 nih payung yang jadi dasar berpikir. Dari dasar berpikir yang 3 itu turun jadi program. Maka apapun yang menjadi program pemerintah hari ini pasti ke sini ujungnya. Karena ini yang membuat kelangsungan hidup sebuah negara itu ini. Kalau dia punya ketahanan energi, negaranya akan survive. Dia punya ketahanan pangan, akan survive. Bahkan misalnya di tengah goncangan sekalipun dia bisa sama sumber daya manusia. 3 ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa diurus satu-satu, harus jalan sekaligus. Ini dasar berpikir. Kalau bisa dibilang kelemahan, mungkin bukan kelemahan tapi pertanyaan. Semua orang yang sekarang membantu presiden paham dengan dasar berpikir ini nggak? Makanya ketika presiden ngomong soal makan bergizi gratis, muaranya di situ. Ketika bicara misalnya soal kampung nelayan, muaranya di situ. Ketika mau bikin sekolah rakyat lah, mau bikin sekolah Garuda dan segala macam, operasi, muaranya di sana. Iya. Kan sekarang lagi ada tekanan ekonomi nih, tekanan energi kan. Betul. Presiden bilang kita dari awal harusnya memanfaatkan keunggulan advantage value kita nih. Kita punya batu bara melimpah. Karena sekarang ada teknologi. Kalau di Afrika Selatan itu batu bara bisa buat jadi BBM. Teknologi dari Cina, dari negara lain ada batu bara bisa jadi gas, bisa menjadi alternatif energi buat kita supaya energi tercukupi. Ada energi yang terbarukan lagi, tumbuh, sawit. Bisa jadi apa aja. B50. Itu tumbuhan aja, bisa jadi solar, bisa jadi bensin, bisa jadi kosmetik, bisa jadi coklat, bisa jadi minyak goreng juga bisa. Nah ini yang presiden bilang, ya ujungnya ke sana tuh. Tapi untuk apa nanti? Ini untuk survival dan untuk kemakmuran. Dasar berpikir beliau sederhana. Makanya kalau tanya, Bapak ini mazhabnya apa? Dia bilang mazhab akal sehat katanya. Mazhab akal sehat. Jadi nggak usah pakai mazhab kiri kanan, sosialis, kapitalis dan segala macam. Enggak, ini mazhab akal sehat katanya. Kadang-kadang memanipulasi istilah, memanipulasi fungsi-fungsi kenegaraan bahwa kalau eksekutif atau pemerintah berbuat baik untuk rakyat, memberikan program-program kerakyatan, mengalokasikan anggaran yang besar untuk program-program kerakyatan yang tidak segera memberikan keuntungan ekonomi, mereka anggap negara boros, negara otoriter, negara totaliter, cuma ingin mengamankan suara dari orang miskin untuk pemilih berikutnya. Sampai salah satunya yang saya sesalkan, Pak Saiful Mujani pernah nulis di Twitter nih Bang. Ini perlu saya jawab di sini nih. Nulisnya gini. Program-program kerakyatan, ya jangan saya lupa kalimat persisnya, tapi kira-kira makan bergizi gratis, kampung nelayan, koperasi. Beliau istilahkan sebagai program gentong babi. Apa tuh? Jadi gentong babi itu ada sebuah istilah saya perlu jelaskan. Ya. Namanya dalam bahasa Inggris pork barrel. Gentong babi itu adalah satu istilah di mana anggota-anggota DPR membawa aspirasi dari daerah pemilihannya untuk buat masjid, buat gereja, buat jalan, buat jembatan. Kemudian dimasukkan dalam struktur APBN. Nah, karena ini dibawa anggota DPR kan jadinya kecenderungannya hanya mungkin daerah di mana dia menang ya. Iya dong. Dimasukkan struktur APBN. Nanti ketika APBN jadi, dibawalah jembatan di daerah yang dia usulkan oleh anggota DPR. Itu namanya pork barrel, gentong babi. Dulu istilahnya karena anggota Kongres Amerika kalau nggak salah bawa gentong isi daging babi. Hanya untuk dapilnya. Tapi ambil dari APBN. Iya. Itu memang bermasalah, itu kontroversial. Karena tugas anggota DPR kan memang bukan membawa suatu program sebenarnya. Anggota DPR kan memang bikin undang-undang. Iya. Bikin aturan dan bikin pengawasan. Dan budgeting anggaran. Bukan membawa program. Iya. Tapi kalau pemerintah, pemerintah kan bawa program. Iya dong. Iya. DPR nggak boleh bawa program. Iya. Dia bawa pengajuan anggaran, pengawasan dan undang-undang atau peraturan. Iya. Eksekusi program namanya. Iya, betul. Nah, ketika pemerintah mengeksekusi program untuk rakyat, makan bergizi gratis, segala macam, dianggap itu gentong babi. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Itulah tadi bocoran dari Bung Faldo Maldini mengenai harapan ataupun tujuan orang-orang, tujuan dari masyarakat datang berkunjung sowan silaturahmi ke rumah Pak Jokowi.
Ternyata bermacam-macam tujuannya. Ada yang minta nama bayi mungkin yang baru lahir karena istri atau keluarganya baru lahiran. Kemudian ada yang minta didoakan agar segera dapat kerja. Terus ada yang menyampaikan aspirasinya. Dan ini kan luar biasa teman-teman. Mungkin harapan masyarakat bawah ini, masyarakat kecil ini datang menyampaikan aspirasi kepada Presiden ke-7 agar nantinya Presiden ke-7 Bapak Jokowi menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto ataupun kepada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Karena kan Pak Jokowi sangat akrab, dekat dan sohib dengan Presiden Prabowo. Ya harapan masyarakat seperti itu teman-teman. Dan ini kan luar biasa. Aspirasi yang langsung diserap kemudian disampaikan kepada pemimpin. Dan tadi jumlahnya tidak main-main teman-teman. 400 orang loh setiap hari. Kurang lebih ya. Ya mungkin paling sedikit 100 orang lah paling sedikit. Wah ini banyak banget gitu loh. Pak Jokowi harus menerima tamu sebanyak itu untuk salaman, untuk foto dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa teman-teman. Ini apa ya? Saya aja kalau membayangkan itu kayaknya sulit deh, capek pasti. Karena Pak Jokowi harus duduk, kemudian berdiri lagi, salaman dengan masyarakat, kemudian foto lagi. Belum kalau ada teman-teman yang lain yang datang ingin ngobrol secara empat mata, ngobrol secara private. Ini kan butuh tenaga dan waktu yang besar teman-teman. Apalagi ya Pak Jokowi ini kan memang salah satu presiden yang sangat dicintai rakyat. Setelah mungkin sekarang kalau kita lihat Presiden Prabowo juga sangat dicintai rakyat, Presiden Jokowi juga sangat dicintai rakyat. Kalau presiden sebelumnya saya nggak tahu teman-teman, siapa lagi presiden yang dicintai rakyat. Mungkin Pak SBY kali ya kan, karena beliau juga dipilih rakyat kemarin kan. Ya mungkin presiden yang dipilih rakyat sangat dicintai rakyat teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat memang yang paling menonjol itu kan Pak Jokowi. Dan tadi kita juga sudah dengarkan bagaimana Amin Rais sepertinya tidak gentar ya. Tidak gentar dengan segala ancaman, kecaman, dan juga mungkin tekanan ya. Serta laporan ancaman terhadap dirinya. Dan tadi bahkan mengenai Komdigi dia juga melawan teman-teman. Kata pakar-pakar hukum, kata ahli-ahli hukum saya. Waduh, ngeri kali Amin Rais. Memang jiwa dia ini masih petarung teman-teman. Belum gentar sama sekali. Walaupun umur sudah sepuh, semangat tetap 45. Wah luar biasa Bung Amin ya. Tapi kok tadi ngemis-ngemis gitu. Kok ngomong mendukung Presiden Prabowo tiba-tiba. Waduh, kemarin suruh presiden yang mecat Teddy ya kan. Waduh. Bung Amin. Adalah teman-teman, kita doakan aja lah ya, semoga Bung Amin segera sadar, semoga Pak Jokowi selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam menerima masyarakat di rumah beliau, dan juga terhindarkan dari hal-hal buruk ya, karena kan kita nggak tahu gitu maksud dan tujuan orang datang ke rumah Pak Jokowi pasti kan tidak semuanya positif. Kita nggak tahu hati-hati manusia ini, jangan sampai ada orang yang memang niatnya ya negatif gitu ya. Semoga beliau dihindarkan dari hal-hal seperti itu teman-teman. Dan bagaimana Pak Prabowo Subianto, Mas Wapres Gibran selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, program-program beliau senantiasa bisa dilaksanakan dengan baik, semua program prioritas terrealisasi dengan baik, tidak ada kendala di tengah jalan, tidak ada hal-hal yang bisa merusak citra beliau-beliau ini, karena kami berharap Prabowo Gibran masih bisa 2 periode teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.